Halo guys, jadi hari ini kita mau test drive Almas RS dengan Pak Davi di sini dari Wuling Blast. Halo, thank you udah diberi kesempatan. Jadi Pak Davi, setelah nanti RS kita tes ya. Saya mau tanya dulu nih beberapa hal. Salah satunya adalah kok Almas RS nih kok keluarnya Almas lagi nih? Padahal barusan keluar limited edition. Nah, Almas RS juga keluar dengan banyak versi. Ada sekitar 6 kalau nggak salah ya. 3 versi besar. 3 versi besar. Di dalam versinya itu ada pilihan lah. Oke. Contoh, kita kan ada 3 tipe, RS, RS Plus dan RS Pro. Oke. Di dalam RS dan RS Plus ada masing-masing 5 seater maupun 7 seater. Oke. Dan di RS Pro ada RS Pro 17 inch, 17 inch velgnya atau yang 18 inch. Oke. Total RS-nya terbagi jadi 6 subtype lah. 6 ya. Nah, ini ya untuk customer baru pasti bingung nih. Begitu banyak variasi, belum lagi Almas yang sebelumnya ya. Almas yang sebelumnya tuh sudah ada Smart Smart Enjoy, kemudian ada yang eksklusif 5 dan 7 ya. Yes. Oke. Banyak banget nih versinya. Nah, jadi yang tentu penasaran nih kita, kenapa kok Almas lagi nih yang keluar nih ya. Mungkin Bro Devi bisa jelaskan nggak kira-kira gimana nih? Ya sebenarnya kalau kita lihat Almas kan awalnya itu di Februari 2019 ya. Yeah. Dia dapat pembaruan itu di bulan Juli 2019 itu yang 7 seater keluar. Fase 2 phase 2 ya. Sana. Terus 2020 Almas dia dapat pembaruan. Yang ada pembaruan malah di Cortez, ada tipe baru, Cortez City Type S tipe S. Oh iya betul. Ya. Terus di tahun 2021 akhir 2020 itu sempat ada Almas eksklusif yang limited edition. Sebenarnya limited edition itu ya kita berikan apresiasi kepada 100 orang customer saja yang bisa menikmatin limited edition ini. Karena bukan itu basicnya sih eksklusif. Tapi memang ada pertama power back door yang original dari Wuling. Oh iya. Umurnya pasti tahu sendiri ya. Beberapa customer juga member Almaser juga ada yang pasang ya. Original dari Wuling. Bagus. Soft vacuum. Soft vacuum bener-bener ketika nutup itu kan sama sekali tidak benteng ya. Itu terus ada tutun dan juga ionizer. Iya. Oh, ada ionizer udah ya. Ada ionizer tapi yang masih terpisah ya. Yang box. Yang RS ini kan udah termasuk dalam ini ya. RS filter ini ya. sudah termasuk di dalam built-in lah kita. Built-in integrated dalam sistemnya. Terus di tahun 2021 memang Wuling ada beberapa produk yang diluncurkan. Kita tahu Almas RS maupun New Convero. Jadi kalau kita lihat ya sebenarnya Wuling ya membagi Almas kapan akan keluar, Cortez akan keluar, dan Convero kapan keluar. Ada jadwalnya lah. Ada jadwalnya. Tapi memang kalau kita sudah ngomong Wuling yang teknologinya top banget, ya kita pasti langsung ingat yaitu Wuling Almas. Betul. Karena dulu saya pernah ingat nggak Bro Devi, kita pernah ketemu sama tim SGMW ya. Saya kapan hari kan sempat protes. Kenapa sih Almas ini nggak dibikin sekalian canggih kayak Hector, ya kan? Nambah dikit nggak apa-apa, ya. Sekarang keturutan. Cuma sayangnya saya udah punya Almas nih ya. Saya seandainya itu keluar dulu, pasti saya ambil, ya. Menurut saya dengan harga 400 ya on the road di Jakarta itu masih sangat worth it. Dengan teknologi yang begitu canggih, dengan kompetitor yang mungkin belum bisa nyamakan ya. Nanti kita tes di jalan, nanti kalian bisa lihat fitur-fiturnya seberapa canggih Almas itu ya. Kemudian ada tambahan embel-embel RS nih, ada bendera merah putih. Kira-kira kepanjangannya apa sih? Soalnya orang-orang pada menerka nih. Ini niru produk lain apa gimana? Ya, jadi kalau RS ya setiap brand ya bisa jadi punya kepanjangan masing-masing lah. Dan untuk kemungkinan kalau kita lihat akronimnya mirip. Tapi sebenarnya kalau dari Wuling sendiri, Almas RS ini RS-nya tuh namanya Rising Star. Oke. Benar. Jadi berbeda ya sama dengan brand lain. Beda dengan brand lain. Rising Star. Kemudian yang saya jadi tergelitik untuk nanya nih, bedanya RS eksklusif dengan RS Pro ya. Jadi kalau kita tadi ada 3 tipe besar di RS. Pertama RS biasa ya, RS stock ya, RS. Terus ada RS Plus. Dan juga ada RS Pro. Kalau RS dengan RS Plus bedanya itu high ADAS dan low ADAS. Jadi kalau yang RS biasa ya low ADAS, dia hanya punya sensor radar yang di bagian bawah, yang depan itu ya, sensor radar saja. Sedangkan kalau yang RS Plus itu high ADAS,
sensor radar dan juga sensor kamera yang di atas di kaca. Oh, oke. Jadi Iya, itu yang membedakan. Oke. Otomatis akan membedakan fitur ADAS-nya. Oke. Ada yang hanya bisa ACC, ada yang lengkap kayak akan kita peragakan nanti. Oke. Karena test drive-nya ini kita yang RS Pro ini ya. RS Pro nanti ya. Nah, RS Pro beda RS Pro dengan RS Plus apa? Sampai saat ini yang saya tangkap juga adalah sama-sama high ADAS, tapi kalau RS Pro ini sudah Dual tone ya? Dual tone. Jadi ada 6 pilihan warna. Oke. Jadi yang 5 bisa dual tone, kalau yang warna ke-6 hitam itu otomatis ya pasti hitam semua ya. Jadi intinya kalau ngambil Pro jangan ngambil warna hitam. Iya. Rugi. Ya, nggak kelihatan hitamnya ya. Sama Iya, kan ya? sama soalnya. Oke, kecuali hitamnya diganti putih. Oke. Dan misal RS Pro sendiri ada dua pilihan. Pertama RS Pro di 17 inch, 17 inch. Oke. Dan juga ada yang 18 inch. Oke, cuma yang 18 ini belum tahu ya velgnya sama apa enggak, belum tahu ya. Mirip-mirip lah, tapi pasti beda. Oh, mirip-mirip tapi beda ya. Mirip-mirip secara bahasa Oke. desainnya mirip, tapi yang pasti dari segi desain pasti beda. Oke, cuma belum keluar kan? Belum keluar. Belum keluar ya. Dugaan saya nanti keluarnya velgnya warna hitam. Bener apa enggak? Oke. Kemudian pertanyaan terakhir. Tadi saya mau nanya apa ya terakhir ya? Oh ya, untuk Almas owner yang lama nih, kira-kira ada kesempatan nggak sih untuk di-upgrade fiturnya? Paling tidak head unitnya lah. Saya tahu kalau upgrade banyak sensor itu kan ribet ya, banyak pengabelan segala. Kayaknya kalau kalian upgrade juga kayaknya habis lebih banyak daripada nambah 50 juta tuh. Jadi mendingan ambil unit baru sekalian. Cuman yang pertanyaannya kan yang kelihatan banget kan head unit. Head unit itu kan udah satu paket gitu ya, langsung tempelin ukurannya sama. Kira-kira dari ATPM udah ada kabar berita baik nggak? Nah, kalau soal itu sebenarnya bukan porsi saya untuk jawab ya. Nanti mungkin dari ATPM yang bakal merilis pertanyaan dari konsumen. Ya tentunya konsumen pasti berharap kalau dulu ya fase 1 ke fase 2 ada update. Ya. Kita inget ya One Coin Campaign. Ya, betul. Dimana fase 1 bisa di-upgrade voice command-nya. Nah, meskipun tidak full fitur. Betul. Nah, tapi untuk yang kali ini yang untuk dari eksklusif apakah bisa di-upgrade jadi RS? Ya. Saya pun jujur belum bisa jawab, tidak berkapasitas lah. Oke. Untuk hal itu ini nanti dari ATPM yang bisa jawab. Oke. Nah, sekarang pertanyaan terakhir mungkin gini nih. Kita kan pingin nih upgrade ke RS dong. Keren loh ini, fitur-fiturnya canggih luar biasa. Dengan kompetitor belum ada yang kayaknya belum bisa nandingin tuh. Nah, kira-kira dari dealer nih ya, bisa nggak sih bantu jualin, nanti intinya bantu upgrade lah gitu. Tuker tambah ya, Nah, yang mau tuker trade-in tambah. ya, trade-in bisa. Jadi kita dealer-dealer Wuling, khususnya kalau saya di sini ya sebagai Wuling Blast, kita memang selama inilah menjaga hubungan terutama ke teman-teman komunitas ya. Kita ada komunitas, apalagi sekarang ini sama Om Roy. Hubungan kita cukup baik dan memang kita akan memfasilitasi untuk ada namanya tadi trade-in. Gitu ya. Dan kita pasti akan mengusahakan harga terbaik dan juga ada program-program khusus khususnya untuk komunitas nanti. Oke, sip tuh. Ada trade-in guys. Jadi semoga harganya bagus ya. Kita bisa dapat unit terbaru dari RS. Karena jujur aja fitur-fitur ini jauh sudah melebihi dari Hector. Kalau kalian perhatikan dari Hector di India, fitur-fiturnya mungkin dari head unitnya beberapa fungsi canggih ya dia. Bisa lihat pemakaian average-nya kita dan lain-lain terhubung ke handphone. Cuma ini pun kayaknya bisa juga. Cuma sayangnya belum di launching di Wuling Plus-nya. Dan fungsi ADAS ini baru pertama di Indonesia ya. Kayaknya di dalam arti gini, untuk tipe Almas ini yang ada ADAS nih kayaknya baru di Indonesia. Karena di Kolombia, di India semua belum ada om. Karena kita kan juga berhubungan baik dengan klub MG Hector ya. Jadi kita sering tukar pikiran. Mereka juga kaget nih, canggih banget nih ADAS kok mereka kita udah dapat duluan. Kayaknya bentar lagi Hector akan ngikutin kita nih selama ini ya. Indonesia dia anak emas kan ya. Ya betul. Dan lagi pula harganya RS ini jauh di bawahnya Hector. Jadi benar-benar kesempatan bagus ini ya. Kalau kalian mau punya mobil canggih, ya langsung aja segera SPK ke dealer terdekat dan dapat promo terbaik di Wuling Blast di Surabaya di jalan apa om? Basuki Rahmat 86. Basuki Rahmat 86. Oke, kalau gitu kita langsung aja sekarang test drive ya om, biar nggak lama-lama. Oke. Ini tanpa ngegas, tanpa ngerem ya kalau bisa dilihat. Oke, jalan sendiri, setirnya masih kendalikan. Nah, kita lihat di depan ini jalannya
Nah, ini kan kita setting di kecepatan 30 untuk adaptifnya di sini ya. Oke. 30. Sekarang kalau kita anggaplah kita naikkan jadi 60. Ya. Ini akan langsung akselerasi dia, Akselerasi ya. Tapi kalau mobil di depan kita kecepatan nggak sampai 60, dia bakal nahan di kecepatan tetap jaga jarak. Oh gini, ini ngep loh, ngerem sendiri tuh, tuh ya, nggak diapa-apakan, cuma ngerem sendiri. Wah enak nih. Nah, Di luar akselerasi sendiri di lagi. dalam kota nggak usah capek-capek nyetir, nggak usah capek-capek ngegas ngerem, otomatis nyetir sendiri nih mobilnya. Nah kalau sekarang nih kita coba yang lane ini, Jadi kalau yang lane recognition iya, itu ada dua recognition. anaknya ya, turunannya. Iya. Satu LDW, lane departure warning. Karena bahasanya ini warning, otomatis itu sifatnya pasif, memberikan peringatan saja. Oke. Tapi kalau namanya ada satu lagi LKA, lane keeping assist. Nah, itu yang sifatnya aktif, dia bisa mengkoreksi. Oke. Nah, ini kita cari jalan yang proper ya. Oke. Ini kagok ya, kakinya siap-siap terus ya. Padahal ini udah otomatis tuh, tuh. Nah, ini tuh, beloknya terus tuh, akselerasi sendiri tuh. Tuh. Oh, beloknya enak loh, smooth. Nggak kenceng juga. Nah, ini akselerasi sendiri. Karena dia baca di depan ini clear, dia akan ke arah 60 langsung. Oh iya, sip. Langsung kenceng 60. Coba kita nih lihat nih, ngerem nggak nih? Nah, depan ada mobil kan, yang uji target, otomatis dia langsung iya, langsung mengurangi kecepatan. Nih, sekali lagi nih nggak pakai magic nih, beneran. Gas ngerem nggak dipencet. Nah, dia ngerem kan, otomatis dia akan ngurangin juga. Oke, mantap. Nah, sekarang kita bisa menyetel kepekaannya, mau yang rendah atau yang tinggi. Oke. Kalau mau dimatikan sementara, barangkali, saya nggak mau ada warningnya ya, takut biasa berisik, bisa tinggal matikan ini sementara. Nah, ini untuk nyalakan kembali. Kalau dari tadi nggak bunyi ya? Nggak bunyi. Nah, ini kita coba, ini ada lane. Nah, kita coba ini ya sambil LKA-nya juga ya. Oke, LKA pencet di situ. LKA di sini nanti akan muncul logonya di sini. Mungkin agak nggak kelihatan ya karena ya, ini ada warna hijau-hijau nih ya. Oke. Nah, itu LKA-nya aktif. LKA aktif, oke. Adaptif juga. Nah, Oke. Gerak-gerak sendiri nih setirnya. Ini gerak sendiri ya, kita coba lihat nih. Oke, bisa kelihatan ya. Tuh, setirnya koreksi sendiri. Dia agak ketika samar-samar nih ya. Ya. Ya, ketika kita ketemu jalan di Indonesia, agak samar-samar ya, itu jadi sedikit musuhnya lah. Oke. Tapi kalau garisnya ini dia benar-benar clear, otomatis dia akan dia akan counter nih. Dia ngarahin kita ke bawah nih. Dia baca ke kiri ya. Yang paling jelas bagi dia. Oke. Saya sempat nyoba ketika di hujan deras. Iya. Itu masih bisa. Hujan deras masih bisa kedetek ya? Bisa. Oke. Ini dia gerak sendiri. Jadi dia berusaha keep track di dalam di tengahnya, di senternya. Di senternya. Oh, mantap loh ini. Nah. Benar-benar nggak ini nih. Lepas tangan semua nih. Tuh, jalan sendiri, autonomous. Kita kembalikan lagi ya. Oke. Off kan. Nah, ini beda dengan lane departure warning ya. Ketika itu bunyi, kalau misalnya lagi di jalan kecepatan tinggi, dia bunyi bahwa ini kita melenceng nih, lagi main handphone, gimana tuh? Nah, kalau itu yang LDW ini ya, itu cuma berupa warning. Warning aja ya. Peringatan tepat ketika jalur kendaraan. Ya, ini bahasanya Indonesia ini ya. Ini LDW ini adalah warning saja, peringatan bagi kita kalau mobil kita ini sudah mulai melenceng. Dia akan muncul peringatan. Nah, peringatannya kita bisa pilih modenya. Mau tampilkan saja, ini ada TMID, atau berupa bunyi, atau berupa getaran setir gitu ya. Atau juga ada ini, tampilkan peringatan dan getaran juga di kemudi. Nah, itu kita coba ini ya. Nah, kalau sudah adaptif ini nggak kepake dong ya? Ya, itu khusus ketika non adaptif. Kalau adaptif kan otomatis dia akan menyesuaikan. Jadi yang untuk FCW, SDW ya, anakannya shift distance itu akan aktif ketika ACC non aktif. Oke. Siap. Nah, posisi kalau kayak gini lebih baik kita matikan ACC-nya ya.
Kalau enggak dia ngegas nggak bisa ngeliat kiri ya. Blind spot nih. Blind spot. Nah, kalau kita udah dilurus lagi, kita mau aktifkan ACC, tinggal kita tahan tombol ini kira-kira 0,8 detik. Oke. Nah, untuk Jadi ACC sama cruise control biasa nih jadi satu sekarang ya? dari satu, tinggal kalau kita mau mengubah modenya dari adaptive cruise control menjadi fix cruise control atau Iya. cruise control yang biasa, tinggal kita tahan tombol mode ini selama tadi 0,8 atau sampai 1 detik lah. Oke. Itu untuk mengubah modenya. Oke. Ini ACC aktif dan LK aktif ya. Iya. Jadi benar-benar lepas semua gas. tangan, lepas semua. Serem ya. Serem ya. Ada hantu yang ngendaliin jalan sendiri. Tuh. Lama-lama kita duduk di belakangnya. Tapi dia akan kasih peringatan gimana silakan genggam setir roda kemudi. Oh gitu ya. Nah, artinya sebenarnya kita nggak boleh 100% melepas kendaraan ini. Oke. Kita harus tetap pegang kendali lah untuk setirnya. Dikasih ini ya, warning ya. Warning, karena sistem ADAS ini bukan autonomous. Oke. ADAS ini adalah sistem kecerdasan untuk membantu keselamatan berkendara. Siap. Jadi kita tidak boleh sepenuhnya melepas terus kita main HP atau meninggalkan fokus ke jalan, itu bahaya. Oke. Nah, ini kita coba ACC-nya, kita aktifkan. Nah, ini lagi di traffic ya. Otomatis dia akan mengunci mobil depan sebagai target. Oke. Oh iya benar. Nah, cuma ketika lagi traffic ini kita belok-belokan boleh kan ya? Bisa ya? Bisa. Bisa ya. Nah, ini ada tampilan khusus yang ADAS nih. Nah, dia bisa baca nih. Ada mobil di depannya ini. Oh iya benar. Nah, ini mobil depan ini kan mobil Avanza depan. Nah, Avanza depan sudah mulai belok. Coba ya, kita ambil kanan misalnya, dia kosong gitu, dia otomatis nggak ngejas? Ngejas ya? Kosong, oh iya, kosong langsung ya? Oke. Siap. Dia baca ini. Keren. Ini kita aktifkan. Nah, untuk LKA sendiri ini kita bisa aktifkan terlepas dari ACC. Contoh sekarang ini ACC mati, saya pakai gas biasa ya. Oke, kelihatan ya, injek gas. Oke. Tapi ini LKA-nya bisa aktif. Kita bisa lihat ada warna hijau-hijau di sini nih. Oke. Oh iya hijau ini. Oke, kelihatan. Oke, jadi lane keep assistant ini bisa nyala tanpa adaptif harus nyala ya? Yes. Oke, siap. Dan lane keeping assistant ini akan otomatis standby atau mati itu ya. Ketika kita kasih rating. Oh, mati. Contoh misalnya kita lagi di jalan tol. Kecepatan lurus, dia jaga tetap di tengah. Tapi ada mobil di depan, kita mau balap, kita mau mendahului, kita nyalakan rating, otomatis dia akan mati, tidak nggak ngunci ya? Nggak ngunci. Oke. Jadi begitu di rating hilang dia ya? Hilang. Oke. Dan itu harus aktifannya harus pencet lagi tombol sebelah sana? Otomatis enggak. Selama ini tadi masih warnanya abu-abu, ini masih standby. Nah, sekarang hijau kan nyala. Kalau saya ini coba saya klik, nah otomatis langsung hilang warna hijaunya di sini. Oke. Kalau ini sekarang abu-abu ya, itu artinya belum nyala nih. Oke. Tapi kalau kita sudah set gini, nah ini kan, ini pas merah ya. Kalau kita set, itu nanti jadinya warna biru di sini. Oke. Pak ya, ini kelihatan ya. Di sini warna biru. Oke. Itu kalau adaptif. Kalau ini coba kita matikan ya, ini akan hilang. Yang atas ini akan. Akan hilang. Oke, siap. Jadi meskipun sistemnya sangat canggih, hati-hati ya, jangan sampai kita lupa bahwa itu adaptif lagi mati atau enggak. Itu nanti bablas ngegas terus, lupa ngerem nanti ya. Bisa cilaka itu. Oke. HMI. Oh itu. Nah, seperti HMI ini. Oke. Nah, ini, atasnya ini. Oh iya. Ini LKA. Nah, oh ini HMA tadi ini. Nah, sebelah ini ada lampu kan. Oke. Jadi LKA ini standby, warnanya abu-abu. Kalau aktif dia hijau ya. Kalau sudah beraktif hijau, ini standby. Kalau kita mau menghilangkan, kita dipencet tombol yang di 36 bekas. Iya, di bekas kan. Oke. Nah, kalau ini saya standby kan kembali. Nah itu, kalau dia sudah baca markanya, garis kanan kirinya mobil itu langsung jadi warna hijau nanti. Otomatis ya? Otomatis. Jadi nggak usah ngaktifkan lagi di setir sini, nggak usah ya? Nggak usah. Oke, canggih, sip, keren. Oke, ini kelihatan warna hijau ya. Contoh, anggaplah kita ini lagi mau mendahului mobil depan, kita nyalakan rating, otomatis langsung dia abu-abu ya. Kita sudah selesai mendahului,
Nanti nggak lama hijau lagi sendiri. Hijau lagi, Oke, mantap. Fitur yang sangat berguna ini. Untuk kendaraan tuh yang sedang berjalan ya. Jadi Kalau parkir? Kalau parkir tidak bisa baca dia. Nggak bisa ya? Tidak bisa baca. Ini jangan sampai kita ini terlalu nganan ya bisa baret ya? Bisa baret. Bisa hajar mobil. Oke. Nah dia bacanya adalah yang bergerak. Ini maksudnya yang lane ini ya? Lane maupun ACC-nya juga. Oke. Dia tidak bisa baca, dia ada mobil yang berhenti Gitu. Oke. Nah, ini nanti yang rem kan. Dia ngerem sendiri. Oke. Ini adaptif ya? Nah, adaptif maupun tadi dia masukin tadi emergency braking lah ya. Oke. Tiba-tiba bunyi geret gitu. Oke. Nah ini karena kita berhentinya nggak sampai 4 detik, otomatis dia bisa jalan sendiri. Tapi kalau kita berhenti di bawah 4 detik, kita harus injak pedal gas lagi. Ini kan Nah, dia ngikutin. Enak loh ini di perkotaan. Ya ini motor-motor harus hati-hati. Nah ya, nah coba nih tukang parkir, ayo kamu masuk sini. Oh ngerem loh, keren. Itu karena ada orang berjalan. Nah benar, orang berjalan. AEB-nya aktif. Oke. Ini cocok ini di perkotaan, di Jakarta apalagi yang macetnya luar biasa. Nggak usah capek-capek. Ada orang nyebrang langsung ngerem dia. Nah, jangan karena baca ada mobil barusan masuk. Kurangin kecepatan. Ya, banyak traffic ya. Ini udah traffic dengan 30 kan. Kita naikkan sekarang. Oh, kita minta kecepatannya lebih tinggi ke ya. 60. Oke. Nah, dia akan ngejar ke arah 60. Dia ngerem sendiri tuh. Harus hati-hati karena bisa jadi radar itu nggak ngebaca. Nah, ini kira-kira belokan bisa nggak ya? Nggak bisa ini. Nggak bisa ya? Bisa ini. Nah, ini belokan soalnya 90 derajat nih. Coba dia bingung apa enggak? Nah, bingung, bahaya ya. Bahaya. Jadi kalau untuk lane apa namanya? Lane supporter warning dan lane keeping assist. Nah, lane keeping assist ini dia kan mengikuti lane. Nah, hati-hati kalau dari belakang kanan atau kiri itu mobil tiba-tiba mau masuk. Nah, itu kameranya nggak ngedetect. Jadi harus tetap ini ya, harus berhati-hati. Kalau enggak, kita mobilnya nerobos maju terus depan, nggak ngelihat belakang, bisa baret belakangnya. Oke. Nah ini band ini. Kalau kecepatannya tinggi, dia bisa ngurangin sendiri. Nah ini kan dia ngurangin kecepatan, turun. Oh iya, ngurangin sendiri loh, tanpa ngerem loh ini. Ketika udah masuk ke lurus, dia akan otomatis nambah kecepatan lagi. Nah ini kan. Nah ini karena ini apa? Nah ini emergency brakingnya. Yang dia ngedetek tadi barusan ada apa? Ada orang. Orang ini dia ngedetek, dia langsung. Itu emergency brake ya? Emergency brake-nya. Ada suara. Oke. Sekarang kita setting di 75 soalnya melalui ini ya. Rem data ini. Oh iya. Jadi ini untuk mengatur ini tetap di sini ya, di setir ya? Bisa dua. Jadi kalau yang ACC, kecepatan ACC di head unit itu 30 sampai 80. Oke. Tapi kalau yang di setir bisa 0 sampai 150. Oke. Jadi yang bikin apa aja yang aktif harus, maksudnya adaptif tuh nyala, terus apa yang berfungsi? Jadi kalau dari adaptive cruise ada 4 anaan. Jadi harus ACC nyala dia ini ya, ACC. Cruise controlnya nyala ACC, akan ada anaannya apa saja. Pertama ada TJA, Traffic Jam Assistance, ada ICA, ya, Intelligent Cruise Assistance. Bedanya apa? Kalau TJA ini untuk yang kecepatan 0 sampai 60 atau kita ngomong traffic ya di macet. Tapi kalau yang ICA itu untuk yang jalan lancar, 60 sampai 150. Terus ada satu lagi BCA, Band Cruise Assistance. BCA karena namanya band itu kan dalam arti bengkok belokan. Band. Jadi bukan untuk pengendalian setir, tapi untuk menurunkan kecepatan secara otomatis ketika ACC aktif. Ketika di belokan. Kalau yang sempat kita lihat misalnya ada setir ini bisa kok belok-belok sendiri menyesuaikan garis tengah, itu karena fitur dari LKA. Itu bagian itu harus nyala, adaptifnya harus nyala ya. LKA dari nyala ini di sini. Tombolnya di sini. Letaknya tuh kalau Almas yang lama ini tuh kamera 360-nya, kamera 360. Sekarang diganti ini aktivasi LKA di sini. Nyoba sekarang namanya Auto Light. Nah, ini tombolnya diarahkan ke auto ya. Bentar lagi kita masuk ke basement biar kelihatan nanti lampunya langsung otomatis nyala.
Oke, sekarang kita mau masuk dalam parkiran yang rada gelap, basement ya. Kita lihat nyala lampunya. Nah, barusan nyala ya, kelihatan ya, tuh kelihatan di dinding warnanya lampunya, nyala sendiri otomatis. Sekarang kita bahas HMA ya. HMA itu apa? HMA ini Intelligent High Beam Assistant sebenarnya. High Beam Assistant. High Beam Assistant. Jadi kalau kita lihat di tombol di knob di setir ini kan ada autonya. Ya. Ini layaknya Wuling Cortez. Jadi ada automatic light. Ketika posisi di auto, ketika cahaya terang ya, lingkungan terang, otomatis mati. Ketika gelap atau kita masuk ke basement ya, layaknya seperti ini, otomatis dia akan nyala sendiri. Itu automatic light biasa. Tapi yang Almas RS ini sudah dilengkapi dengan Intelligent High Beam Assistance. Jadi automatic light yang plus-plus lah. Plus-plusnya apa? Ketika sensor mendetek bahwa kondisi lingkungan sangat gelap dan tidak ada mobil lain itu ya, otomatis nanti lampu jauhnya, dim ya, lampu jauh akan nyala. Jadi kalau di tol gelap gitu dia otomatis ngedim sendiri ya? Ngedim sendiri. Kalau di depan kosong ya? Nah, kosong, asal nih HMA-nya nyala ini ya. HMA nyala atau enggak bisa lihat ini warna biru atau kalau kita matikan ini. Juga indikatornya bisa dilihat sini, sebelahnya LKA tadi. Yang ada huruf A-nya. Nah, coba ya kalau saya matikan di sini. Hilang kan? Oh iya benar. Saya nyalakan lagi. Nah, itu adalah dari HMA-nya atau IMA. Nah, kalau ada mobil tadi kan pakai sinar jauh, beam. Ketika ada mobil terdeteksi dari sensornya, otomatis dia akan turun ke lampu biasa supaya tidak menyilaukan pengendara depan. Mobil itu sudah lewat, sangat gelap lagi tadi, otomatis akan lampu jauh lagi. Luar biasa canggih. Jadi ketika di tol kita di depan mobil tuh ada dia mendetek lampu nyala merah atau rem gitu, dia otomatis turun ya? Turun. Nggak ngedim lagi ya? Thank you. Ini kalau bisa kedengeran ya suara AC-nya dengan kipasnya udah nyala ini. Suaranya cukup silent, nggak kayak dulu ngung-ngung lagi. Kita lihat bedanya apa sih? Kok bisa? Kayaknya memang beda jenis kipasnya nih. Suaranya silent banget. Untuk sistem ADAS kita udah melakukan pengetesan semua ya. Dari Adaptive Cruise, Lane Recognition, Safe Distance and Braking Assistant, dan terakhir Automatic Light. Akan tetapi untuk Safe Distance and Braking Assistant di sini ada Automatic Emergency Braking, IHBA dan CMS kita belum berani melakukan pengetesan karena itu akan sangat riskan di mana mobil sudah mendekati collision atau tabrakan. Jadi untuk mobil test drive sangat riskan ya untuk kita melakukan pengetesan itu. Kalau kita bandingkan tipe-tipe Almas RS ya, ada yang eksklusif, di atas tuh kelihatan ya warna merah, eksklusif plus, kemudian Pro 17 dan Pro 18. Kalau bedanya eksklusif dan eksklusif plus ini di low dan high ADAS. Jadi di low ADAS itu yang dikurangi adalah TJA, Traffic Jam Assistant, ICA, Intelligent Cruise Assistance, kemudian LDW, Lane Departure Warning, LKA Lane Keeping Assist, dan IHMA, Intelligent High Beam Assist. Kalau dilihat harganya, selisih antara eksklusif dan eksklusif plus, low dan high ADAS itu hanya selisih 8 juta. Menurut saya 8 juta masih worth it ya. Kalian upgrade ini nih nggak bisa loh dapat 8 juta ya. Di luaran aftermarket. Kemudian untuk eksklusif plus dan 17, Pro 17, ini bedanya cuma dual tone. Two tone, sementara ini ya info yang didapat ya. Itu selisihnya 10 juta. Menurut saya sih rada nggak worth it ya, 10 juta cuma dapat dual tone. Di stikerin aja di luar tuh, paling cuma berapa. Kemudian untuk yang Pro 17 sama Pro 18, selisih cuma 2 juta. Nah ini lumayan worth it. Dalam arti kalau cuma selisih 2 juta ya, kita dapat naik satu ring velg itu nggak bisa dapat 2 juta sama bannya. Cuma ya memang jadi pertanyaan sih yang eksklusif plus sama 17 nih selisihnya jauh banget ya. Kalau saya pribadi sih mendingan ambil yang eksklusif plus aja udah cukup nih. Oke, nanti bisa dipelajari dan bisa di zoom ya dari layar ini perbedaan-perbedaan fiturnya.
Oke, kita udah selesai mereview dan test drive berbagai fitur bungli yang Almas RS yang baru ya. Jadi yang kita belum bahas itu adalah Internet of Vehicle. Nanti kalau memang sudah ada putusan dari APM bagaimana penggunaannya, kita nanti pasti bisa review lebih detail karena itu sangat menarik ya. Bagaimana kita bisa start engine dari handphone, matikan engine, nyalakan AC, dan berbagai fitur lah. Seperti kita lihat di MG Hector itu bisa berbagai analisa dari kendaraan itu masuk ke handphone. Ya. Kemudian update software pun juga via internet sudah. Jadi udah keren banget harusnya ya. Harapan kita benar-benar Internet of Vehicle di Almas RS ini benar-benar bisa lebih daripada Hector malah. Oke. Kemudian untuk kalau kalian memang terencana untuk SPK Almas RS, sebutin aja komunitas Almaser, harusnya kalian akan mendapatkan harga yang spesial. Kalau memang dealer kalian yang kalian tuju tidak bisa memberi harga spesial, kontak ke admin Almaser aja, nanti pasti akan kita rekomendasikan the best price, the best yang dealer yang bisa mengakomodir kebutuhan kalian. Oke, dan sekali lagi jangan salah pilih komunitas Almas ya Almaser. Oke, see you guys.